Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 27 Juni 2022 dalam pekan biasa ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 2, ayat 6 sampai dengan 10, ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah sabda Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, sebab mereka telah menjual orang benar untuk mendapatkan uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah perempuan muda yang sama, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memusnahkan orang Amori dari depan mereka, orang-orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan kuat seperti pohon tarbatin. Akulah yang menuntun kalian keluar dari Mesir dan memimpin kalian 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kalian menduduki negeri orang Amori. Sesungguhnya, aku akan menguncangkan tempat kalian berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tak dapat melarikan diri. Pemegang panah tak dapat bertahan. Orang-orang cepat kaki tak akan terluput, dan penunggang kuda tak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhenti berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal
engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Camkanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Jika melihat pencuri, engkau berkawan dengan dia. Engkau bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Camkanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Engkau duduk dan menjelek-jelekkan saudaramu. Engkau memfitnah saudara kandungmu. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Camkanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Camkanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Waspadalah, jangan sampai aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Camkanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 8 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi murid Tuhan yang teguh pada komitmen. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Bapak, Ibu, kaum remaja dan anak-anak yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Beberapa saat yang lalu, sebuah komunitas mengadakan webinar dengan menghadirkan narasumber salah seorang pengusaha besar di bidang infrastruktur yang berhasil dan sukses. Sebuah cerita klasik yang sudah sering didengar. Yang menarik, ketika ia berbagi pengalamannya mulai merangkak dari bawah hingga mencapai puncak sukses, ternyata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan ketangguhan dan keteguhan komitmen. Pengusaha ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bersaudara kandung banyak. Ayahnya hanyalah mengenyam pendidikan hingga kelas 2 sekolah dasar. Ia sendiri bersaudara kembar dan secara akademis bukan tergolong murid yang pandai. Dengan terseok-seok, ia berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atasnya dan pendidikan D3-nya di bidang teknik. Ia memulai pekerjaannya sebagai karyawan dengan gaji di bawah rata-rata. Dengan menganggap perusahaan adalah rumahnya, maka ia mengerjakan tidak saja yang menjadi lingkup kerjanya, namun juga di bidang lainnya. Akibatnya, secara perlahan, ia mendapat kepercayaan dari pimpinannya, dan hal inilah yang memicu kesadarannya untuk mempunyai perusahaan sendiri yang berskala besar. Tantangan terberatnya saat itu adalah ia tidak dapat naik ke jenjang karir yang lebih tinggi karena tidak mempunyai sertifikat kesarjanaan. Dengan rendah hati, ia menempuh pendidikan dan berhasil memenuhi persyaratan yang diminta. Sungguh suatu perjuangan dan pengorbanan yang menuntut ketangguhan dan keteguhan komitmen. Pergulatan hidup itulah yang menimbulkan kesadaran pengusaha ini peka untuk menolong sesamanya, khususnya mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kondisi ekonomi, serta bukan tergolong murid yang pandai. Prinsipnya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Pada bacaan Injil hari ini, Yesus menunjukkan sikapnya atas permintaan orang Farisi dan muridnya. Meskipun memberikan rumusan yang berbeda, namun Yesus meminta ketegasan sikap dari kedua orang tersebut bila ingin mengikuti Dia. Ketegasan sikap itu ialah mereka mau menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal diri artinya mau mengikuti apa yang dilakukan Yesus yang merupakan kehendak Bapanya dan menempatkan kehendak Bapanya tersebut di atas kepentingan atau keinginan dirinya sendiri. Suatu keadaan yang tidak mudah untuk menjalankan keinginan Yesus atau Bapanya, karena tantangan hidup manusia bisa muncul dari dua arah, yaitu satu, keinginan diri sendiri untuk mencapai sesuatu, atau juga muncul dari luar kehendak kita yang bila tidak dijalankan akan mempersulit hidup kita sendiri. Ketegasan di dalam bersikap tentu saja memerlukan keterbukaan hati dan pikiran yang jernih. Walau sebagai konsekuensinya,
Bisa saja keputusan yang diambil itu membuatnya berada dalam posisi tidak mengenakan. Namun berpendirian teguh dengan sikap yang tangguh adalah tuntutan logis untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Karena bila tidak menjadi pola hidup seperti yang dimaksud di atas, maka yang terjadi adalah seperti yang digambarkan di dalam bacaan pertama hari ini, di mana bangsa Israel ketika mencapai masa kemakmurannya, ternyata menindas sesama anak bangsanya. Perilaku tersebut mengundang murka Allah, karena Allah telah membebaskan mereka dari penindasan bangsa lain yang telah memperlakukan mereka seperti itu sebelumnya. Seharusnya bangsa Israel menjadi bangsa panutan bagi bangsa lain dan bukan sebaliknya. Menjadi murid Yesus yang tangguh dan penuh komitmen bukanlah suatu perkara yang mudah. Agar konsisten berani menyangkal diri dan memikul salib seumur hidup dalam mengikuti Dia, diperlukan kerendahan hati serta mau senantiasa mendengarkan pengajarannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerendahan hati juga akan mengantarkan kita kepada pertobatan dan membiarkan Allah hadir serta menuntun hidup kita. Marilah kita menjadi murid Yesus yang teguh dan tangguh serta tidak beriman suam-suam kuku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak-Mu yang teguh dan tangguh mengimani Engkau, serta mempunyai sikap hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, baik terhadap sesama kami maupun alam semesta ciptaan-Mu. Kami menyadari sekali bahwa ini bukanlah hal yang mudah, namun kami mau berusaha. Oleh karenanya, terangilah hati kami, agar senantiasa rendah hati dan terbuka akan pengajaran-Mu melalui pendampingan Roh Kudus. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.